Alhamdulillah Rabbil Alamin, bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Dengan nikmat rububiyahnya kita berkumpul pada siang ini. Ini pun dadakan ya Bapak Ketua ya. Cuma sehari atau 2 hari. Sehari ya, baru dari kemarin. Fuja'ah, mendadak. Tapi itulah takdir Allah, akhir ketemu guru-guru senior, para habib, syekh ya, Masya Allah. Saya ketemu banyak suku di sini ya. Kalau di Quran disebutkan lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Maka salam perkenalan dari hamba al-fakir ilallah untuk antum semua. Puji syukur ini tidak sah. Man la yashkurun nas atau man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidaklah sah syukurnya. Fa ahaqqun nas bihadza syukur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa abdus syakur. Yang paling berhak kita terima kasihkan adalah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi khuliqna wa bi ajlihi khuliqa sayyiduna Adam. Ketika Sayyidina Adam bertawassul menyebut bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayat Hakim bihaqqi Muhammad, Allah mengatakan ya Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadzal hadis rawahu al-Hakim wa qala sahihul isnad. Wahai Adam, kata Allah, jika bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau. Maka wujud Sayyidina Adam itu karena rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa rahmatun qabla wiladatih wa fi hayatih wa ba'da mautih. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, Nabi Muhammad hanya membawa rahmat setelah mendirikan negara di Madinah. Itu tidak benar, wallahi ya. Nabi Muhammad telah membawa rahmat ketika belum terlahirkan. Nabi Adam berdoa, farhamna waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, lalu minta ampun, dan ia diampuni karena mengatakan bihaqqi Muhammad, karena hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, tentunya saya ingin mengingatkan bahwa ini bukan hadis akidah. Ini namanya hadis mengenai ontologi, hadis mengenai asal muasal. Oleh karena itu la tashaddud fihi li'annahu la yata'allaq bil aqidah, innama huwa yata'allaq bil haqiqah ya. Ini tidak berkaitan dengan bab akidah, juga bukan dengan halal haram. Maka tidak boleh tashaddud dalam riwayat ini. Kesalahan orang belajar takhrij hadis, yatashaddad fi ma la shiddata fi. Dia tasyaddud untuk objek yang tidak perlu ditasyaddudkan, dia ketat. Imam Ahmad mengingatkan, idza rawaina fil halal wal haram tasyaddadna wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahhalna. Jika kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram, kami ketat. Bermasalah sedikit, hadisnya buang. Tapi jika selain halal haram, tasahalna, kami memudahkannya. Inilah manhaj Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Inilah manhaj Imam Al-Hakim, gurunya.
juga Imam Ibnu Katsir yang menulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah, semua ahli hadis. Bapak saudara sahabat para masyayikh, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi wajahnya sudah ada di dalam qalbu besar, ya. Wujuhukum fi qalbi muhtaramah mahbubah, ya. Uhibbukum fillah walillah wa billah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi, ini hadis untuk bulan Maulid saya putar terus supaya orang sadar siapa sang baginda. Didatangi oleh seorang yang oleh Abu Hurairah di pojok, dia lihat ada orang bertanya di dekat Rasulullah. Abu Hurairah hanya mengatakan qalu atau qila lahu, orang bertanya kepada Nabi Muhammad, mata kunta nabiyya, kapan engkau diangkat jadi nabi? Kunta itu fi'il madhi, engkau telah diangkat jadi nabi kapan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh Imam Al-Baihaqi dibuka riwayatnya, ketemu ternyata yang bertanya Maisarah Al-Fajr. Pendek cerita, Nabi menjawab, kuntu nabiyyan, aku sudah menjadi seorang nabi. Ada beberapa versi riwayat, wa Adam baina ma'in wa tin, baina ruh wal jasad. Ada lagi la munjadilun baina ma'in wa tin. Dan semua riwayat ini ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sahih, karena digabung dia menjadi sahih. Aku telah menjadi nabi. Adam masih berupa bahan, bahannya tanah atau air, ruhnya belum ditiupkan, ruhnya masih dalam cangkang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah jadi nabi, kata beliau. Apakah sama ini dengan ilmu Allah? Saya jadi dosen, saya jadi da'i, saya jadi guru. Apakah sama dengan Rasulullah SAW jadi nabi? Menurut jamaah gimana? Sama nggak? Pak Ketua, Pak Imam Besar, Pak Kiai, menjadi pengurus, jadi imam besar, sama nggak dengan beliau jadi nabi? Beda. Siapa yang mengatakan ini? Nabi sendiri. Lalu dipertegas penjelasannya oleh Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, dinukil oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti, bahwa kalimat kuntu nabiyan menunjukkan alal khususiyah, bahwa ini khas, bukan ilmu Allah saja. Ilmu Allah muhitun bikulli syai', ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kalau ilmu Allah saja, maka tidak ada kekhususan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ini kita ulang-ulang, dan kita sudah sebutkan, kita baca dalam kitab Barzanji, Syaraful Anam, Simtud Durar, semuanya menyebutkan riwayat ini. Kok ada orang ahlu sunnah nggak tahu ini? Ya, ada orang ahlu sunnah nggak tahu ini? Ini betul-betul menyedihkan. Perlu kita perbaharui. Tidak usah kemudian takut malu untuk mengkoreksi. Ya, biasa saja. Jamaah yang bukan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berkalam-kalam dengan dua orang sahabat yang saya ingat namanya Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah ini banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Irbad? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Abdullah, ana nabiyyun, wa Adam lamunjadilun baina ma'in wa tin, ana bushra abi Ibrahim, ana da'watu abi Ibrahim, ana bushra Isa. Apa kata beliau? Aku hamba Allah. Ini bab tawadu, aku hamba Allah.
Tapi ana nabi, aku seorang nabi, kata beliau. Berarti beda dengan Abdullah yang lain. Maka Abdullah itu disebut dengan ism walayah. Kullu nabi wali, walaysa kullu wali nabi. Maka walayahnya seorang nabi Abdullah. Maka Nabi mengatakan ana Abdullah. Maka Abdullah salah satu nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana nabi, aku seorang nabi, Adam masih tanah. Akulah yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim, ana da'watu abi Ibrahim. Maka sebutan abi, ayah, itu bisa kakek, bisa paman, bisa kakek paman. Ana da'watu abi Ibrahim. Ada kalam-kalam, itu bukan kalam Allah, tapi kalam maknawi yang diriwayatkan para ulama. Contohnya, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu diambil dari hadis Imam Hakim tadi, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Secara lafaz yang pertama tadi tidak ada riwayatnya, tapi secara makna bersamaan dengan hadis Imam Al-Hakim. Gitu cara para ulama kita meriwayatkan dan menghukumi hadis, bukan langsung menghantam-hantam saja. Ya. Jam berapa ini? Napas dulu, Allahumma sholli ala sayyidina. Mau ada tanya jawab? Satu aja ya. Wahid. Baik. Sebelum tanya jawab, saya dipesankan oleh guru-guru saya. Ada satu riwayat yang juga Imam Suyuti yang kemudian mengangkat riwayat ini. Masih ingat tabbat yada abi lahabi wa tab? Masih ingat? Abu Lahab. Ini riwayatnya juga dhaif, tapi karena riwayatnya terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, masih sebagai Nabi, maka ulama kita tidak tasyaddud. Tapi juga sebagian mengatakan ini sudah ba'dal bi'tsah. Wallahu a'lam bishawab. Abu Lahab, dia bahagia biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir hari apa? Su'ila ani sawmi yawmil itsnain faqala dzaka yawmun wulidtu fihi, rawahu Muslim. Nabi ditanya, kapan? Kenapa ada puasa hari Senin? Beliau menjawab, itu hari aku dilahirkan. Oke? Di hari itu Abu Lahab yafrah, dia bahagia. Dalam riwayat itu disebutkan khuffifa anhul azab. Setiap yaumul itsnain Allah ringankan azab untuk siapa? Abu Lahab. Coba karena apa? Karena dia yafrah bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana hadhihi riwayah dhaifah, lakin al-Imam al-Hafiz as-Suyuti ya'ti bihi syahidan. Ya. Jadi walaupun riwayat ini dipersoalkan oleh sebagian ulama, maka cukup bagi saya Imam Suyuti, li'annahu hujjah fi ilmi al-hadis, karena beliau hujjah dalam ilmu hadis. Bapak saudara makan Allah, apa pesannya? Saya sampaikan berkah kepada siapapun yang mengadakan perayaan Maulid Nabi, bentuknya ngaji kah, festival kah, tapi ada satu catatan, telat. Tanggal berapa? Nada ini tanggal berapa Ustaz? 18. Kalau mau tahun depan dimulai 1 Rabiul, sepakat? Mulai 1 Rabiul Awal, puncaknya 12 Rabiul Awal. Setiap hari ada yang baca maulid, ada yang ngaji, ada yang baca kitab hadis, ada yang salawat. Mau? Kalau perlu adakan musabaqah Pak Ketua, musabaqah maulid, musabaqah baca maulid. Puncaknya undang para masyayikh, habaib, terutama habaib, mereka paling berhak, paling wajib hadir di musim maulid. Ya, masa kita aja yang hadir ya? Baik, maka saya sampaikan, semoga siapapun yang terlibat dalam acara Maulid Nabi ini, barakallahu fikum,
zahiran wa batinan. Semoga Allah berkahi zahirnya, batinnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Jika Abu Lahab yang sudah kafir wa mata kafiran masih khuffifa anhu, diringankan, apalagi orang-orang yang percaya kepadanya. Insyaallah dunianya akan diringankan Allah, qalbunya diberatkan dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.